Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, kepada dosen pembimbing dan dosen penguji yang berbahagia. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Amiroh Rafida Ashar, NIM J3J118315, mahasiswa Program Studi Manajemen Agribisnis, Angkatan 55. Di sini, saya akan memaparkan hasil laporan akhir kajian pengembangan bisnis saya dengan judul Peningkatan penjualan sayur oriental dengan optimalisasi strategi pemasaran sosial media pada PT Kebun Sayur Surabaya. Hal yang melatar belakangi pengambilan judul laporan akhir kajian pengembangan bisnis saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi suatu negara. Pada sektor ini, mampu menyediakan sebagian besar pangan bagi masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua, adanya peluang penjualan dari selisih permintaan dan penawaran sayur oriental pada PT Kebun Sayur Surabaya. Yang ketiga, adanya pemasaran tidak langsung menggunakan teknologi digital sosial media belum dilakukan secara optimal. Lalu yang keempat, data hasil survei APCI pada tahun 2019 hingga 2020 menyatakan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2019 hingga 2020 sebanyak 196,71 juta jiwa, yang merupakan 73,7% dari seluruh total penduduk Indonesia. Untuk tujuan penulisan, yang pertama, memetakan dan menganalisis bisnis model kanvas yang terdapat pada PT Kebun Sayur Surabaya dengan menggunakan SWOT. Lalu yang kedua, ada menyusun ide pengembangan bisnis penggunaan sosial media untuk peningkatan penjualan sayur oriental dengan bisnis model kanvas. Lalu tujuan yang ketiga, menganalisis kelayakan pengembangan bisnis baik pada aspek non-finansial, yaitu 9 elemen model bisnis, dan aspek finansial. Selanjutnya, ada metode kajian pengembangan bisnis. Untuk yang pertama, yaitu metode pengumpulan data, di mana data yang diperlukan yaitu merupakan data primer dan data sekunder. Untuk data primer, yaitu data atau informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait seperti pemilik perusahaan, karyawan perusahaan, dan observasi secara langsung melalui kegiatan yang dilakukan di perusahaan. Lalu untuk data sekunder, yaitu data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung. Lalu selanjutnya, ada metode kajian yang digunakan pada laporan akhir kajian pengembangan bisnis, yaitu terdapat 4 metode. Yang pertama, metode analisis SWOT. Yang kedua, metode bisnis model kanvas. Yang ketiga, metode evaluasi bisnis model kanvas dan analisis SWOT. Lalu yang terakhir, ada metode aspek keuangan. Selanjutnya, yaitu keadaan umum perusahaan. Yang pertama, sejarah perusahaan. PT Kebun Sayur Surabaya didirikan pada tahun 2014 oleh Bapak Venta Agustri dengan modal yang digunakan untuk membangun usaha merupakan modal milik pribadi. Lokasi perusahaan terletak di Jalan Gayung Kebonsari, nomor 11/15 Ketintang, Injoko, Kota Surabaya, Jawa Timur. Lalu, produk sayuran hidroponik yang dihasilkan yaitu sayuran oriental, sayuran western, dan sayuran herb. Lalu yang selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi PT Kebun Sayur Surabaya terdiri dari direktur, manajer produksi, manajer keuangan, 1 tenaga kerja bagian admin, 1 tenaga kerja bagian produksi, 1 tenaga kerja bagian penjualan, dan 3 tenaga kerja bagian distribusi. Lalu selanjutnya ada sumber daya perusahaan yang terbagi menjadi 3, yaitu ada sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Untuk sumber daya fisik, PT Kebun Sayur Surabaya terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada lahan dengan luas 720 meter persegi, lalu bangunan yang difungsikan sebagai kantor, mes karyawan, gudang, dapur, dan kamar mandi. Lalu yang ketiga ada kendaraan operasional, dan yang keempat ada peralatan dan perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan selama proses produksi. Lalu untuk yang selanjutnya ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia pada PT Kebun Sayur Surabaya ini terdiri dari 9 tenaga kerja yang jadwal kerjanya dimulai pada hari Senin hingga hari Sabtu dan dimulai pada pukul 7 pagi hingga 4 sore.
Lalu selanjutnya ada sumber daya keuangan, di mana sumber daya keuangan ini diperoleh seluruhnya dari pemilik usaha. Lalu yang selanjutnya ada unit bisnis. PT Kebun Sawit Surabaya merupakan perusahaan yang aktivitas utamanya yaitu melakukan budidaya hidroponik. Kegiatan bisnis yang dilakukan pada PT Kebun Sawit Surabaya yaitu untuk yang pertama ada proses produksi, lalu yang kedua ada pemasaran, dan yang ketiga ada agroedukasi. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Berikut merupakan bisnis model kanvas dari PT Kebun Sawit Surabaya sebelum adanya pengembangan. Lalu selanjutnya, berikut ini merupakan hasil evaluasi dari bisnis model kanvas dan analisis SWOT pada PT Kebun Sawit Surabaya. Lalu selanjutnya, ada rumusan ide pengembangan bisnis berdasarkan permasalahan pada 9 elemen bisnis model kanvas dan analisis SWOT pada PT Kebun Sawit Surabaya. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk membantu perusahaan dalam menangani permasalahannya yaitu dilakukannya optimalisasi penggunaan sosial media untuk meningkatkan penjualan. Strategi ini diambil atas dasar kelemahan dan peluang yang ada pada PT Kebun Sawit Surabaya. Untuk kelemahan yang pertama, pelanggan yang ada tidak menjamin penjualan memenuhi target. Lalu kelemahan yang kedua, penggunaan platform online dan sosial media belum optimal. Lalu pada peluang, untuk peluang yang pertama yaitu peluang tinggi untuk memperoleh konsumen baru. Lalu yang kedua, adanya kemajuan teknologi pemasaran. Lalu yang ketiga, adanya perkembangan teknologi dapat memudahkan kegiatan produksi dan pemasaran. Selanjutnya, berikut merupakan rencana pengembangan bisnis pada PT Kebun Sawit Surabaya. Untuk yang pertama, yaitu ada customer segment. Customer segment yaitu pengguna aplikasi sosial media Instagram, mitra konsumen, dan end user atau konsumen akhir yang berada di wilayah Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Rentang usia konsumen yang akan dijangkau oleh PT Kebun Sawit Surabaya yaitu antara usia 20 hingga 60 tahun dengan pendapatan menengah ke atas. Lalu selanjutnya ada value proposition. Nilai yang ditawarkan kepada konsumen dengan adanya pemasaran menggunakan sosial media yaitu mudahnya mengakses dan memperoleh informasi terkait dengan produk dan jasa yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada channel. Untuk channel terdiri dari dua, yaitu ada saluran pemasaran langsung dan saluran pemasaran secara tidak langsung. Untuk saluran pemasaran langsung telah dilakukan selama ini oleh perusahaan, yaitu konsumen mendatangi langsung ke lokasi perusahaan untuk melakukan transaksi. Lalu yang selanjutnya ada saluran pemasaran tidak langsung, yaitu menggunakan teknologi digital, salah satunya yaitu sosial media, yang belum dilakukan secara optimal oleh PT Kebun Sawit Surabaya. Lalu selanjutnya ada customer relationship, yaitu menawarkan produk dan memberikan pelayanan terbaik pada konsumen, serta memberikan beberapa promo menarik untuk konsumen. Lalu selanjutnya ada revenue stream. Total pendapatan PT Kebun Sawit Surabaya sebelum adanya pengembangan yaitu sebesar 354.180.000 dari total penjualan sayuran oriental, lalu kemudian setelah adanya pengembangan meningkat menjadi sebesar 495.810.000 rupiah. Lalu yang selanjutnya ada key research, yaitu adanya penambahan satu tenaga kerja tetap yang ahli dalam bidang teknologi digital. Lalu selanjutnya ada key activity, di mana adanya penambahan aktivitas berupa pra-publishing, publishing, dan yang terakhir ada pasca publishing. Untuk pra-publishing yaitu diantaranya pembuatan akun dan persiapan untuk pembuatan konten. Lalu untuk publishing di mana sudah ditentukannya jadwal untuk mengupload konten-konten yang nantinya akan
menarik konsumen. Lalu yang terakhir ada pasca publishing, di mana merupakan evaluasi dari kegiatan pengoptimalan sosial media sebagai pemasaran pada PT Kebun Saya Surabaya. Lalu selanjutnya ada key partnership, yaitu adanya penambahan kerjasama dengan penyedia platform online, yaitu Instagram. Dan yang terakhir adanya cost structure, terlihat bahwa terdapat biaya yang dibagi menjadi 3, yaitu adanya biaya investasi, biaya tetap, dan biaya variabel. Terlihat bahwa pada biaya tetap dan biaya variabel, pada sebelum pengembangan dan setelah pengembangan mengalami perubahan. Selanjutnya, ada bisnis model kanvas PT Kebun Saya Surabaya setelah adanya pengembangan. Dapat terlihat bahwa adanya beberapa perubahan pada 9 elemen model bisnis ini. Untuk yang pertama, pada customer segment, terdapat perubahan pada aspek geografis, yaitu pada end user atau konsumen akhir di wilayah Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, yang nantinya akan menjadi pangsa pasar baru bagi PT Kebun Sayur Surabaya. Lalu untuk yang kedua, adanya perubahan pada value proposition, yaitu konsumen mudah untuk mengakses terkait informasi produk sayur oriental melalui sosial media PT Kebun Sayur Surabaya. Lalu untuk yang selanjutnya, ada lokasi mudah dijangkau oleh para konsumen. Lalu untuk yang ketiga, adanya perubahan pada channel, yaitu pada pemasaran tidak langsung, yang nantinya akan dilakukan optimalisasi terhadap sosial media platform Instagram. Lalu untuk yang keempat, adanya perubahan pada customer relationship, yaitu pemberian promo dan diskon pada konsumen. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, ada revenue stream, yaitu perubahannya terdapat peningkatan penjualan sayuran oriental melalui optimalisasi sosial media. Lalu untuk yang keenam, adanya perubahan pada key resource, bagian sumber daya manusia, di mana nantinya PT Kebun Saya Surabaya ini membutuhkan satu tenaga kerja baru yang fokus pada bidang teknologi digital. Lalu untuk yang ketujuh, adanya perubahan pada key activities, di mana sebelumnya aktivitas PT Kebun Saya Surabaya ini hanya fokus pada 2 aktivitas saja, tetapi pengembangan ini menambahkan 3 aktivitas baru pada PT Kebun Saya Surabaya, yaitu aktivitas pertama pra-publishing, aktivitas kedua publishing, dan yang ketiga pasca publishing. Untuk aktivitas pra-publishing, yaitu penyiapan akun dan pembuatan konten-konten. Lalu untuk yang keempat adalah jadwal rutin untuk penguploadan konten. Lalu untuk yang ketiga ada pasca publishing, yaitu evaluasi terhadap pengembangan bisnis yang telah dilakukan. Lalu untuk yang kedelapan adanya key partnership, di mana perubahannya ada pada poin ketujuh, yaitu PT Kebun Saya Surabaya melakukan kerjasama terhadap penyedia platform sosial media, yaitu platform Instagram. Lalu untuk yang terakhir, cost structure, yaitu adanya perubahan pada biaya tetap dan biaya variabel. Lalu ada perencanaan finansial. Perencanaan finansial didasari oleh 3, yaitu yang pertama, peluang penambahan pendapatan berdasarkan pemasaran sayur oriental melalui sosial media, yaitu sebesar 7,7%. Lalu yang kedua, dana yang digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan sosial media berasal dari modal pribadi pemilik perusahaan. Lalu yang ketiga, pajak penghasilan yang digunakan sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan di bawah 4,8 miliar dikenakan tarif pajak sebesar 0,5%. Dapat dilihat pada laporan laba rugi PT Kebun Saya Surabaya pada komponen penerimaan penjualan produk sayur oriental sebelum pengembangan, yaitu sebesar Rp354.180.000. Lalu penerimaan penjualan produk sayur oriental sesudah adanya pengembangan naik menjadi Rp495.810.000. Lalu dapat dilihat juga pada komponen laba bersih yang diterima oleh PT Kebun Saya Surabaya sebelum adanya pengembangan, yaitu sebesar Rp13.623.981. Lalu laba bersih yang diterima oleh PT Kebun Saya Surabaya sesudah adanya pengembangan, yaitu sebesar Rp119.623.981.
Rp24.331. Lalu kemudian pada komponen RC ratio, terlihat juga adanya perubahan, yaitu sebelum pengembangan sebesar 1,04 dan sesudah pengembangan yaitu 1,32, yang artinya setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan pendapatan sebesar 1,32. Kemudian, analisis parsial. Analisis parsial di sini bertujuan untuk menghitung besarnya biaya dan pendapatan akibat adanya perubahan pada suatu usaha. Dapat dilihat pada tabel analisis parsial bahwa dengan adanya pengembangan bisnis berupa optimalisasi strategi pemasaran sosial media untuk peningkatan penjualan pada sayuran oriental, mendapatkan keuntungan tambahan sebesar Rp133.314.888. Lalu ada tahapan pengembangan bisnis. Di sini saya menggunakan metode CPM atau Critical Path Method untuk menentukan tahapan-tahapan apa saja yang nantinya akan dilakukan oleh PT Kebun Sawit Surabaya dalam pengembangan bisnisnya. Tahap pertama dalam penggunaan metode CPM adalah membuat rincian aktivitas dalam pengembangan bisnis yang akan dilakukan. Dapat dilihat pada gambar sebelah kiri, terdapat beberapa aktivitas yang harus dilakukan selama pengembangan bisnis, yaitu untuk aktivitas yang A, adanya perencanaan optimalisasi pemasaran sosial media, lalu aktivitas B, persiapan sosial media, aktivitas C, pembuatan jadwal konten, aktivitas D, pengambilan bahan konten, aktivitas E, pengolahan konten, aktivitas F, publikasi, aktivitas G, pelaksanaan penjualan produk, dan aktivitas H, yaitu evaluasi. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan rencana aktivitas pengembangan bisnis ini yaitu selama 26 hari. Lalu kemudian dapat terlihat bahwa pada gambar sebelah kanan itu merupakan grafik dari pengembangan bisnis yang harus dilakukan oleh PT Kebun Sawit Surabaya. Lalu selanjutnya, berikut merupakan tabel solusi CPM atas pengembangan bisnis yang dilakukan oleh PT Kebun Sawit Surabaya. Dapat terlihat pada tabel bahwa didapatkan titik kritis pada aktivitas A, B, D, E, F, G, dan H dengan slack-nya 0. Slack adalah lama waktu yang dapat ditunda tanpa meningkatkan waktu penyelesaian proyek. Yang terakhir yaitu simpulan dan saran. Simpulan dari kajian pengembangan bisnis ini adalah yang pertama, analisis antara bisnis model kanvas dan SWOT yang dilakukan menghasilkan alternatif strategi WO, yaitu berupa optimalisasi pemasaran menggunakan sosial media. Lalu yang kedua, perencanaan pengembangan bisnis menyebabkan penambahan beberapa aspek pada elemen model bisnis, yaitu value propositions, channels, key activities, key research, dan key partnership. Lalu yang ketiga, pengembangan bisnis menyebabkan terjadinya peningkatan biaya dan pendapatan, sehingga terjadi penambahan pada aspek revenue stream dan cost structure, serta analisis finansial untuk menentukan kelayakan pengembangan bisnis yang terlihat pada laba rugi dan analisis parsial. Adapun saran yang diberikan kepada perusahaan yaitu yang pertama, PT Kebun Sawit Surabaya disarankan dapat mengimplementasikan ide pengembangan bisnis berupa optimalisasi strategi pemasaran melalui sosial media agar dapat memperkenalkan dan meningkatkan penjualan sayuran oriental sehingga pendapatan perusahaan meningkat. Lalu yang kedua, kegiatan pemasaran dengan menggunakan sosial media diperlukan tenaga kerja yang kompeten di bidangnya. Selain itu, konten yang diunggah harus terjadwal dan kreatif agar dapat menarik minat sekaligus mengedukasi masyarakat. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan pada laporan akhir kajian pengembangan bisnis saya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan kajian pengembangan bisnis saya. Bila ada kesalahan baik dalam penulisan maupun perkataan, saya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.